Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu mari kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Sekalipun doa-doa kita mungkin belum dijawab, kita tahu dan percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada di hadirat Tuhan, di mesbah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami terus boleh menjadi persembahan yang hidup. Kami tahu juga bahwa hadirat Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kami. Sekalipun bahkan mungkin doa-doa kami belum dijawab, kami tahu dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami untuk menjawab pergumulan kami, untuk melepaskan kami daripada setiap kesesakan kami. Biarlah terus kami menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur cobaan Tuhan, kami percaya ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami bisa mengerti Tuhan, namun kami percaya lewati cobaan ku tetap percaya Tuhan, waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang sedang menantikan jawaban doa, katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Ajar kami menunggu waktu-Mu. Tetaplah percaya saudara, karena cepat atau lambat ketika waktu Tuhan itu tiba, maka Dia Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Lebih lagi angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi sekali lagi katakan waktu Tuhan
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kami belum mendapatkan jawaban doa kami, tapi kami tetap percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami taruh iman kami, harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib. Mari sama-sama kita sembah Dia, datang pada Tuhan malam hari. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari percaya janji Tuhan terukir di dalam kehidupan kami. Ya, kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku, kami percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan kami. Ku berserah ya Tuhan, di dalam kekuatan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, amin. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya, Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah ya Tuhan hanya pada-Mu, di dalam kekuatan. Ku percaya, mari sama-sama lebih lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau Tuhan, segalanya bagiku, hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ya dan amin, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya ku percaya ya Tuhan. Mari saat ini bangun iman kita saudara, sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Mari taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Hanya Engkaulah sumber harapan kami ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayanya kepada-Mu. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kepada-Mu Tuhan, di dalam kekuatan.
segalanya bagiku. Kau segalanya ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Bahwa sesungguhnya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun yang sementara kami alami dan kami hadapi. Dan tidak pernah sedetik pun kami melihat Engkau gagal ya Tuhan. Tapi kuasa-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Oh sebab itu iman kami sepenuhnya hanya kepadamu. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan imanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. oh Tuhanku lebih besar. Ya benar Tuhan, ini iman kami kepadamu. Tak pernah terlambat janji. Dan tidak akan pernah terlambat janji-Mu dalam kami. Menolong kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih. kami terus bangun kepercayaan kami kepadamu. Tak pernah terlambat janji. Dan benar ya Tuhan, ini yang kami alami bersama-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tuhan tak pernah terlambat janji. Akan selalu indah dan tepat pada waktunya ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Lebih besar dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Lebih besar dari masalah hidup kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Sebab itu kami percaya kepadamu. Dan iman kami selalu melihat pribadi-Mu yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun ya Tuhan. Dan Engkau pribadi yang tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Yes, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
iman kami ya Tuhan. Kau menolong kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidup kami, memulihkan hidup kami. Dengan iman yang teguh kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Bersama malam hari ini kami angkat setiap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Bersama mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji, yang telah berjanji, dan sang amin menggenapi imanku bersepakat. Kami percaya Tuhan ya kuasanya. Haleluya. Kemenangan darimu. Dengan sungguh hati kami percaya Engkau besar, Engkau ajaib, Tuhan yang tak berjanji dan ya. Dengan hati yang percaya kami nyatakan imanku bersepakat, percaya kuasa Engkau sanggup Tuhan. Hanya Yesus kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami nyatakan aku punya Tuhan yang besar, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami nyatakan Tuhanku bersepakat, kami percaya kuasa Kau sanggup Tuhan. Oh, kemenangan darimu. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas apapun. Kami percaya Engkau Tuhan. Lewati setiap perkara lepas perkara kami nyatakan di hadapan Engkau. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sampai hari ini Tuhan. Engkau sanggup sekali lagi bersama mari nyatakan kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Engkau Allah yang menyediakan mujizat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab ku terima sekarang, amin, kemenangan
percaya Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan di hidup kami. Karena itu apapun persoalan, apapun masalah, tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami terus mau percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar. Dan Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu malam ini kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom. Ibu Debbie, perkenalkan, nama saya Tri Haryono. Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak pertengahan 2023. Saya mau bersaksi Ibu, saya ini seorang pedagang di sebuah pasar di Solo dan saya terlilit hutang. Dari tahun 2020 sampai 2021 dengan supplier saya. Saya heran Bu, utang saya mencapai 138 juta. Saya dan istri syok dan terheran-heran. Karena supplier itu membiarkan nunggak nota-nota. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya dan keluarga juga tidak bergaya hidup hedon, makan sewajarnya, namun kenapa hutang membengkak? Saya juga menyalahkan diri saya sendiri, ya apa karena saya ini ya begini dan begitu, saya merasa putus asa. Atau karena saya lahir tanggal 13, wah ya, enggak ada tanggal baik, enggak ada tanggal buruk. Semua tanggal itu baik di mata Tuhan. Enggak ada hari baik, enggak ada hari buruk. Ya, semua hari baik di mata Tuhan. Dan ya jangan pernah menyalahkan apapun karena satu yang terjadi, tapi mari kita introspeksi diri itu lebih baik ya. Di mana kekeliruan saya daripada bertanya kenapa Tuhan, mungkin karena saya lahir tanggal 13, mungkin karena saya gini. Sebagai anak Tuhan kita harus percaya bahwa semua hari baik, semua tanggal baik. Gak ada tanggal yang jelek, gak ada hari yang jelek. Semua tergantung pada iman kita dan hidup kita kepada Tuhan. Ya karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya, berserah kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa hari ini harinya Tuhan ya. Jadi bukan karena Bapak lahir tanggal 13. Saya sempat berputus asa bagaimana cara membayarnya. Saya dan istri akhirnya berencana menyerahkan kios yang ada di dalam pasar itu untuk bayar hutang. Itu yang ada di pikiran kami. Saya akhirnya ngomong ke supplier itu, singkat cerita dia tidak mau. Saya juga bingung dan saya berdoa kepada Tuhan ya untuk Tuhan campur tangan agar kios saya itu ada yang beli. Selama saya mengikuti ibadah Mesbah Doa, Ibu juga sering memberikan kekuatan lewat kata-kata iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya lupa pas saat penutup Mesbah Doa, Ibu selalu berdoa juga untuk semua yang punya masalah keuangan, yang mau menjual aset agar Tuhan bukakan jalan. Puji Tuhan ada pembeli walaupun tidak sesuai ekspektasi dari harga yang dijual. Namun kenyataannya kios itu laku. Dan itu merupakan suatu mujizat Bu bagi kami. Saya terus berdoa agar Tuhan kalau sampai laku kios itu saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Amin. Dan puji Tuhan sekitar 2 minggu ada yang membeli kios itu. Walaupun harganya di bawah ekspektasi, namun ya puji Tuhan ya. Padahal saya belum mengiklankan ya ruko itu dijual, tapi tiba-tiba ada orang yang dikirim Tuhan. Ya puji Tuhan, haleluya. Dan orang itu tanya lewat WA, ya saya juga tidak tahu siapa yang beritahu bahwa ya dia tanya lewat WA, bertanya apakah ya ruko itu dijual. Ya walaupun harganya ditawar, namun saya berkata Tuhan itu dahsyat dan dia memberikan apa yang kita perlu. Singkat cerita, hasil dari penjualan kios itu saya bayarkan untuk
melunasi hutang kami, ya, dan sisanya puji Tuhan bisa dicicil. Saya percaya ya Tuhan turut bekerja, Tuhan ajaib, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Dan sekian kesaksian saya, Bu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, walaupun ya seringkali memang ya lewat pergumulan. Setiap kali berdoa, saya terus berdoa untuk yang ingin menjual aset, yang terlilit masalah hutang piutang agar dapat boleh terselesaikan. Malam ini kita mendengarkan kesaksian, ya, dan biarlah semua saudara yang punya persoalan dengan masalah keuangan dan lain sebagainya, tetaplah berharap kepada Tuhan, ya, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah 1 Tawarik pasal 16, bagaimana akhirnya Daud membawa tabut Allah itu, dan ketika tabut Allah itu datang, Daud menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Ya, bahkan Daud menunjuk orang-orang untuk bertugas sebagai pemimpin pujian, bahkan yang menyanyikan mazmur di tabut Allah itu. Dan kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik 16 ayat 37. Orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Ya, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya 68 orang itu, ya. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam kitab Taurat yang diperintahkannya kepada orang Israel. Ya. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun, selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Jadi kita lihat saudara di sini akhirnya ya Daud setelah menaikkan pujian yang tulus, ya, dan dia memberi kemuliaan bagi Allah. Ini adalah satu gambaran untuk memberikan pujian kepada Dia yang memang layak untuk menerima pujian. Ya, sebab itu saudara, bahwa penyembahan kita itu harus diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan dengan hati yang tulus. Ya, dan akhirnya Daud mengangkat orang-orang untuk ditugaskan, Asaf dan sesamanya, orang-orang Lewi melayani di kemah suci. Dan setiap hari mereka harus melakukan apa yang perlu dilakukan, yaitu melaksanakan pekerjaan Allah, bukan hanya berarti terlibat dalam berbagai kegiatan agamawi. Itu juga meliputi berbagai tugas lain yang diperlukan. Meskipun kita tidak memiliki kesempatan untuk mengajar atau berkhotbah, Tuhan bisa memakai kita dalam pelayanan. Apa yang perlu dikerjakan? Ya, membersihkan, melayani, menyanyi, atau merencanakan sesuatu, mengatur, atau untuk membagi-bagikan, untuk menabur. Ya, kita bisa mengambil bagian dalam hal apa saja. Kalau kita bisa memberikan tenaga, ya berikanlah tenaga. Kalau kita bisa memberikan waktu kita, beri waktu kita. Memberikan pikiran kita, beri pikiran dan ide-ide untuk pekerjaan Tuhan. Memberikan uang yang kita punya juga silakan beri apa yang kita punya, tapi tunjukkanlah sikap yang rindu untuk melayani Tuhan. Daud mengangkat orang-orang untuk melayani Tuhan. Ya, dan Daud juga ya membawa tabut Allah itu ke Yerusalem meski kemah suci masih ada di Gibeon. Jadi kita lihat di sana dia berencana menyatukan kemah suci dan tabut Allah dalam sebuah bait Allah yang nanti akan dibangun baru di Yerusalem, yang kemudian akan menjadi satu-satunya pusat penyembahan Israel. Akan tetapi bait Allah tidak dibangun sebelum zaman Salomo, karena Tuhan sudah berfirman
Daud tidak boleh membangun bait atau rumah Tuhan, Salomo lah yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Dan sementara itu Israel memiliki 2 pusat ibadah dan 2 imam besar, satu di Gibeon, satunya lagi di Yerusalem. Ya. Dan dikatakan di sana saudara, ya Tuhan membawa mereka untuk ya melayani Dia. Daud itu mengangkat para pemain musik, juga menaruh alat-alat musik ya, pengiring nyanyian. Jadi dari zaman perjanjian lama ya di Alkitab sudah ya dituliskan bahwa ya Tuhan itu harus diiringi dengan puji-pujian, alat musik dan lain sebagainya. Jadi menyanyi, memuji Tuhan dengan alat musik itu bukan doktrin satu gereja, tapi sejak zaman Daud dulu ketika membawa tabut Allah hadirat Tuhan itu sudah ada saudara ya. Dan kita lanjutkan hari ini 1 Tawarik pasal yang ke-17 saudara. Ya, janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Ayat yang pertama, 1 Tawarik 17. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah di tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Jadi saudara, ketika Daud sudah menetap di istananya yang mewah, yang megah, yang dibangun dari kayu aras, Daud merasa terganggu dan tidak sejahtera. Kenapa dia tidur di rumah yang mewah, yang dibangun dengan kayu aras, sementara tabut itu hanya ditaruh di kemah-kemah. Ya, karena Daud tahu bahwa tabut itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan sendiri. Daud merasa tidak layak ya. Dan dia bilang, kenapa aku berdiam dalam kemahku yang megah ini sementara tabut itu hanya diam di dalam kemah ya. Keinginan Daud itu adalah benar, tetapi waktunya yang tidak tepat dan juga ya cara Tuhan itu, bahkan perintah Tuhan itu lain daripada apa yang Daud inginkan. Allah memberitahukan kepada Daud untuk tidak membangun bait Allah. Ya, dan Daud bersedia menuruti semua pengaturan Tuhan. Tuhan berkata, sejak dari aku membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, aku ini tidak pernah berdiam di rumah. Aku itu berdiam di tenda, dari satu tenda ke satu tenda, dari satu kediaman ke satu kediaman. Dan Tuhan juga berkata, aku juga tidak pernah berfirman kepada para nabi atau imam atau hakim untuk mendirikan rumah untuk kudiami. Ya, sebab Tuhan itu berpindah-pindah. Dia Allah yang maha hadir di mana saja, tapi dia tidak berdiam di satu rumah. Tuhan berkata, aku tidak pernah menyuruh orang untuk membangun rumah bagiku. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ya dikatakan, selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku, demikian mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Ya, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Daud itu diangkat ya dari padang. Dia dulu gembala kambing domba, tidak ada latar belakang raja, tidak ada latar belakang prajurit, beda dengan Saul. Ketika Saul diangkat menjadi raja, dia adalah seorang yang memang prajurit, dia terlatih berperang. Saul memiliki ya intelektual dan juga dia ya terpandang di masyarakat, ya bahkan perawakannya memang perawakan seorang raja.
Berbeda dengan Daud yang hanya menggembalakan kambing domba, bahkan masih sangat kecil ketika Tuhan melantik dia menjadi raja. Alkitab berkata masih kemerah-merahan, ya masih remaja umur Daud ketika dia dilantik Tuhan, diurapi menjadi seorang raja. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin atas sebuah bangsa. Ya, namun jangan kita batasi dengan cara berpikir kita sebab Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan berkata kepada Daud, "Ingat dari mana aku mengambil engkau. Ketika aku mengambil engkau itu engkau sedang menggiring kambing domba. Dan aku mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel." Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Ayat 8, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat 10, ya, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau, yaitu Saul. Saul tidak lagi diingat Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang jahat, tidak tunduk kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, Allah itu ingin seorang pejuang yang akan membangun baitnya. Sebab Daud itu sudah tangannya kotor, menumpahkan banyak darah. Karena Daud membawa bangsa Israel itu, dia menghancur. Daud pada waktu itu mengalahkan banyak sekali musuh-musuh Israel sehingga tangannya berlumuran darah. Dan Tuhan tidak mau kalau pada akhirnya dibangun oleh seorang yang tangannya berlumuran darah, saudara. Ayat 14 dikatakan, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi Tuhan suruh menyampaikan untuk Daud, bukan engkau yang akan membangun, tapi anakmu, yaitu Salomo. Dan Allah telah berjanji untuk menundukkan musuh-musuh Daud. Dan itu semua terjadi, saudara. Dan mengapa setelah janji kekal ini orang-orang Israel pada akhirnya dibawa dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan? Janji kepada Daud mencakup dua bagian. Bagian pertama bersyarat selama keturunan Daud mentaati hukum-hukum Allah dan menghormati dia, maka mereka akan terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi bagian kedua itu tanpa syarat. Dikatakan bahwa seorang putra Daud akan menduduki tahtanya selama-lamanya, dan itu adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Dan itu benar-benar Tuhan Yesus datang. Makanya Yesus dikatakan Yesus Kristus anak Daud. Dia berasal dari keturunan Daud. Saudara, kita mengucap syukur hari ini. Kita percaya bahwa ayo kita mulai rindu untuk membangun rumah Tuhan, di mana dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, biarlah selalu ada hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan setiap malam di mesbah doa, mesbah syukur, itu artinya saudara sudah memuji menyembah Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kau Tuhan yang menerangkan kepada kami setiap isi hati-Mu, berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun persoalan masalah yang kami hadapi, sampai hari ini mungkin belum terjawab doa-doa kami. Namun kami tahu satu hal, Tuhan selalu turut bekerja bagi kebaikan kami. Kami mau menunggu waktu-Mu ya Tuhan.
Berkati anak-anak-Mu yang terus ada dalam perjuangan iman, untuk keluarga dipulihkan, suami dipulihkan, orang tua dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Tuhan tolong pulihkan Tuhan. Bawa keluarga besar kami, anak-anak kami untuk datang mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Saudara berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kesembuhan mengalir bagi hidupmu hari ini. Dan saudara, biarlah hari ini imani dan percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar menjamah dan menyembuhkan. Berkati juga siapa mereka adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang terikat dengan dosa-dosa diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi dekat kepadamu. Ajar kami menunggu waktu Tuhan untuk setiap jawaban doa kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk tanggal 14 Februari rencana pemilihan presiden. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kedamaian, ketentraman. Seorang pemimpin yang terbaik Tuhan sudah pilih atas bangsa ini. Kami tahu keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarlah kesatuan ada di atas bangsa kami. Kami tahu dan percaya Tuhan yang pegang kendali buat bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tuntun bawa setiap bangsa-bangsa untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami percaya hujan pertobatan tercurah sehingga semua orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada kebenaran. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.